Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Rima Hamdani dengan NIM 200105003. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada 4 indikator yang kita akan pelajari pada materi kali ini, yaitu yang pertama, perkembangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu yang kedua, kemunculan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang ketiga, doktrin-doktrin tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan yang keempat tentang perkembangan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baiklah, kita mulai dari latar belakang kemunculan aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah berasal dari nama tokoh pendirinya, Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail al-Asy'ari, lahir di Basrah 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad 324 Hijriah atau 935 Masehi. Pada mulanya ia adalah murid Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jubai, seorang pemuka terkenal Mu'tazilah. Tapi ketika berumur 40 tahun, ia menyatakan diri meninggalkan ajaran Mu'tazilah dikarenakan dia bersembunyi di rumahnya untuk merenungkan dan mempertimbangkan selama 15 hari di Masjid Basrah. Secara resmi menyatakan pendiriannya keluar dari Mu'tazilah dan merumuskan suatu aliran teologi Islam yang baru yang kemudian dinamai dengan namanya sendiri. Tokoh-tokoh Asy'ariyah dan pendapatnya. Yang pertama, Al-Baqillani. Menurut Al-Baqillani, sifat Tuhan disamakan dengan namanya, sehingga tidak membawa pengertian yang merusak keesaan Tuhan. Yang kedua, Al-Juwaini. Menurut Al-Juwaini, tangan Tuhan harus diartikan kekuasaan Tuhan. Mata Tuhan harus diartikan penglihatan Tuhan. Wajah Tuhan harus diartikan wujud Tuhan. Dan duduk di atas tahta kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan maha tinggi. Yang ketiga, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, Allah adalah satu-satunya sebab bagi alam. Ia ciptakan dengan kehendak dan kekuasaannya, karena kehendak Allah adalah sebab bagi segala yang ada. Pemikiran Asy'ariyah. Yang pertama, Tuhan dan sifatnya. Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensinya. Yang kedua, kebebasan berkehendak. Menurut Asy'ariyah, Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakannya. Yang ketiga, akal, wahyu, dan kriteria baik buruk. Asy'ariyah mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal. Yang keempat, qadimnya Al-Quran. Asy'ari mengatakan walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, tetapi hal itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Selanjutnya, yang kelima, melihat Allah. Asy'ari mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Yang keenam, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang mukmin yang membuat dosa
besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Yang ketujuh, keadilan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Allah penguasa yang mutlak. Sejarah aliran Maturidiyah. Maturidiyah timbul sebagai reaksi atas aliran Mu'tazilah. Al-Maturidi adalah pengikut Abu Hanifah yang menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya. Sehingga dalam bidang teologi pun, Al-Maturidi banyak menggunakan akal. Aliran Maturidiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran Maturidiyah Samarkand. Yang kedua, aliran Maturidiyah Bukhara. Sejarah aliran Maturidiyah Samarkand. Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi dan meninggal di tahun 944 Masehi. Tidak banyak diketahui mengenai riwayat hidupnya. Ia adalah pengikut Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologi yang diajukan Abu Mansur termasuk dalam golongan teologi ahli sunnah dan dikenal dengan Al-Maturidiyah. Pemikiran Maturidiyah Samarkand. Yang pertama, fungsi akal dan wahyu menurut Maturidiyah Samarkand. Kewajiban mengetahui Tuhan itu bisa ditemukan berdasarkan penalaran akal. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat Tuhan. Menurut Maturidi, mengetahui dengan pengetahuannya. Yang ketiga, melihat Tuhan. Al-Maturidi mempunyai bahwa Allah bisa dilihat nanti di akhirat. Yang keempat, kekodiman Al-Quran. Menurut Al-Maturidi, Al-Quran adalah sifat kekal dari Tuhan. 1. Tidak terbagi, tidak berbahasa, tapi diucapkan manusia dalam ekspresi berlainan. 5. Janji dan ancaman Allah. Al-Maturidi berpendapat bahwa upah dan hukum Tuhan tak boleh tidak mesti terjadi kelak sesuai dengan amal perbuatan manusia. 6. Kekuasaan dan kehendak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat Tuhan, tetapi Al-Maturidi mengetahui dengan pengetahuannya. 7. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan dikatakan adil apabila Tuhan menepati janji-janji dan ancaman-ancamannya. 8. Perbuatan Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa Allah Maha Suci dari berbuat secara main-main. 9. Perbuatan dari kehendak manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa kemauan manusialah yang menentukan pemakaian daya, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Sejarah aliran Maturidiyah Bukhara. Tokoh utama Maturidiyah Bukhara adalah Abu al-Yurs Muhammad al-Bajdawi. Ia dilahirkan pada tahun 421 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah tahun 1099 Masehi di Bukhara. Nenek Al-Bajdawi adalah murid dari Al-Maturidiyah. Al-Bajdawi sendiri mengetahui ajaran Al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Bajdawi juga tidak selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Antara kedua tokoh Maturidiyah ini terdapat perbedaan paham sehingga menjadi cabang tersendiri yang kemudian disebut Maturidiyah Bukhara karena perkembangan di Bukhara. Sifat Tuhan. Menurut Al-Bajdawi, Tuhan memiliki sifat-sifat dan sifat-sifat Allah itu kekal, tetapi dengan kekekalan yang terdapat dalam esensi Tuhan. Fungsi akal dan wahyu. Menurut Al-Bajdawi, kewajiban-kewajiban hanya ditentukan oleh Tuhan, dan ketentuan-ketentuan Tuhan itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Tuhan berbuat sekehendak-hendaknya dan tidak ada satu larangan pun bagi Tuhan. Perbuatan manusia. Al-Bajdawi berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Allah mewujudkannya dan manusia adalah pelakunya. Janji dan ancaman Allah. Dalam pandangan Maturidiyah Bukhara,
ini tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Sekian dan terima kasih.